Hai Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Bagaimana nih kabar Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian dalam mengawali bulan yang baru ini, yakni bulan April. Kami berharap Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap berbahagia ya, dan tetap bersemangat juga. Yang terhormat kami ucapkan kepada Ibu Deli, Pak Muning, dan juga Pak Didit selaku guru penguji ujian praktek mata pelajaran IPA dan juga informatika, dan yang kami banggakan serta kami kasihi seluruh teman-teman dan para penonton video kami. Jadi kami kan sudah kelas 9 nih, yang artinya dalam mendekati bulan-bulan Mei dan Juni ini kami sudah mau lulus. Lulus itu perlu yang namanya syarat dan ketentuan tertentu. Salah satu syarat dan ketentuannya adalah mengikuti ujian. Ujian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ujian praktek dan ujian sekolah. Nah, video yang sedang para penonton tonton sekalian ini adalah video uprak kami dalam mata pelajaran IPA dan informatika. Mata pelajaran IPA dan informatika berkolaborasi dalam ujian prakteknya. Nah, jadi kira-kira ngapain aja sih? Kalau IPA itu kami disuruh membuat alat peraga terkait materi tertentu. Contohnya fisika disuruh membuat motor listrik, rangkaian listrik gitu, terus penjernihan air, filter air yang sederhana, lalu gunung meletus. Kalau biologi itu disuruh membuat peredaran darah, pencernaan, dan lain sebagainya. Sementara untuk informatika, kami diminta untuk membuat PowerPoint dan juga hyperlink. Nah, jadi berkolaborasi, nanti ketika presentasi PowerPoint-nya harus ada hyperlink, dan ketika presentasi juga harus ada yang namanya alat peraga. Alat peraga yang dimaksud adalah barang yang ada kesinambungannya dengan materi yang kami dapatkan. Jadi waktu itu kami diundi dan mendapatkan kertas yang isinya itu adalah alat peraga tersebut. Kebetulan kami kelompok 4 mendapatkan filter air sederhana. Seperti itu. Oh iya, kira-kira Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian penasaran gak sih terkait proses pembuatannya, terus bahan-bahannya apa aja, terus kira-kira pengertiannya, fungsi dari si filter airnya itu apa? Daripada berlama-lama lagi, yuk kita simak pembuatannya dan proses serta bahan-bahannya. Buat itu yang penjernihan air. Oh, yang udah jadi ya? Iya, kalau yang masih itu kita nggak ada. Oh, ya mas. Iya. Ya. Nah, ini dia alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan penjernihan air. Yang pertama itu ada karbon aktif kelapa sawit yang sudah ditransformasikan menjadi batu bara. Nah, ini ukurannya mikroorganisme 6-12. Selanjutnya ada juga sama karbon aktif kelapa sawit, tapi bedanya ini berukuran mikro 8 sampai dengan 16. Selanjutnya itu ada pasir aktif. Pasir aktif ini berfungsi sebagai penadang dari air yang kotor tersebut yang akan nanti dijadikan dalam proses penjernihan air. Kalau ini fungsinya bukan menghitamkan si airnya ya, tapi justru membersihkan bakteri yang ada pada air kotor nanti. Selanjutnya itu ada Mangasenin Drink Set. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis pasir yang berfungsi untuk menjernihkan air. Jadi air yang kotor ini disaring. Nanti air kotor ini kan kalian lihat sendiri ya, Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat sendiri kalau pasir Mangasenin Drink Set ini seperti butiran-butiran kecil. Nah, setiap satu butiran kecil itu akan menghisap si kotoran tersebut.
Selanjutnya ada Ferrolith Green Sand. Ferrolith Green Sand ini juga kurang lebih sama Magnesium Green Sand. Tapi yang menjadi perbedaan, Ferrolith Green Sand ini ukurannya lebih kecil dan nanti dia bakalan ada di lapis ke-6. Selanjutnya itu ada pasir silika. Nah, pasir silika ini akan berada di lapisan yang ketiga. Nah, pasir silika sendiri berfungsi sebagai pewangi air. Jadi nanti ada wangi-wangi air tertentu, tapi nggak terlalu menyengat wanginya. Ini dia juga sangat-sangat berfungsi untuk menjernihkan air. Selanjutnya ada batu zeolit. Nah, batu zeolit ini bukan memberikan warna ya, dia sebenarnya tuh lebih ke berfungsi itu lebih ke menghilangkan serpihan kotoran yang ada di air. Jadi nanti tuh kotoran-kotoran itu tuh nyangkut di batu ini. Sama batu ini nanti juga akan mengeluarkan warna-warna tertentu sih, tapi bukan warna inti kayak warna pokok gitu, warna yang kayak apa ya, bening gitu lah istilah jernih. Selanjutnya itu ada kain handuk kecil ini, kami menggunakan handuk kecil yang gunanya akan menyaring kotoran. Jadi ini nanti dilipat menjadi 3 sehingga menghasilkan 3 lapis. Nanti kotoran-kotoran tersaring di serbut-serbutan ini. Selanjutnya itu ada pisau. Pisau berfungsi untuk memotong galon. Nah, ini dia yang paling utama dalam proses penjernihan air. Nanti mereka ini nih, bahan-bahan yang ini bakal dimasukkan ke dalam air, ke dalam si galon ini seperti itu. Sekian bahan dan alat yang digunakan dalam proses penjernihan air. Yuk kita langsung ke prosesnya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekarang kami kelompok 4 akan melakukan proses pembuatan terkait penjernihan air, filter air sederhana. Dimulai dari galonnya terlebih dahulu. Nah, kami kenapa memakai galon? Karena kondimen atau bahan yang kami gunakan itu sangat-sangat banyak, karena kami ingin hasil yang sangat sempurna. Jadi yang pertama-tama harus dipotong dulu. Silakan menonton. Selanjutnya di lapis kedua itu ada karbon aktif dengan mikro 6-12. Kita tuang perlahan saja dan menyesuaikan ukuran. Ya sudah,
hati-hati ya, ini sangat menyengat baunya. Selanjutnya di lapis yang ketiga itu ada tisu. Tisu ini berfungsi sebagai jembatan supaya nanti kondimen yang lainnya itu nggak tergabung, bahan-bahan yang lainnya itu nggak tergabung. Iya. Selanjutnya itu ada pasir aktif. Kita tuang juga secara perlahan dan berperasaan. Hati-hati Jose. Baik, selanjutnya itu ada tisu lagi seperti yang sudah tadi saya bilang. Mantap. Dikasih tisu lagi teman-teman. Oke. Setelah tisu ada pasir silika. Pasir silika sama pasir aktif itu teksturnya sama, kurang ngebul asapnya. Mana yang masih aktif pasirnya? Harumnya. Jadi karena ini sangat menyengat di hidung, kita harus rasain dulu. Ada yang manuang? Nah, selanjutnya kita ada tisu dulu, saya tisu dulu. Tisu lagi teman-teman. Kita beres nih dari yang makan dulu. Langsung beringsang. Tuang secara bertahap. Nah, itu. Sejauh ini seperti ini ya bentukannya dari filter kaca air. Nah, harus dikasih space supaya nanti buat tuang airnya biar nggak terlalu tumpah-tumpah dan penuh. Bener banget. Iya. Satu lapis kapas lagi. Kapasin terus saya. Ya, sudah. Ini dia bentukannya. Mantap. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, inilah bentukan dari alat filter air sederhana yang sudah kami buat, kelompok 4. Betul banget. Jadi totalnya ketika kami hitung ada 12 lapis. Lapis pertama itu adalah handuk kecil yang ada serabutnya. Terus lapis kedua diikuti oleh karbon aktif dengan ukuran mikro 6-12. Selanjutnya itu ada tisu. Tisu berfungsi sebagai pemisah dari bahan-bahan yang ada.
Selanjutnya itu di atas tisu ada pasir aktif. Jangan lupa dilapisi tisu lagi sebelum ke bahan berikutnya. Di atas pasir aktif itu ada pasir silika. Setelah pasir silika itu ada magnesium green sand. Setelah magnesium green sand diikuti oleh batu zeolit, dan setelah batu zeolit itu ada ferrolit green sand, dan setelah ferrolit green sand itu ada karbon aktif dengan ukuran 8-12 mikro 8-12. Nah, di atas itu ada kapas super alami. Nah, nanti di bawahnya ini mau dipakein ini supaya airnya lebih terfilter lebih baik lagi dan akan menghasilkan air yang sangat-sangat jernih. Nanti kami mau hias juga untuk ini filter, ya dikasih manik-manik dan itu selinger. Sekian proses pembuatan dari kelompok 4 tentang filter air sederhana. Semoga nanti hasil airnya bisa terfilter dengan baik dan menghasilkan air yang seperti biasa dengan kadar mineral yang baik juga. Amin. Kami dari kelompok 4 yang berisikan saya Samuel Jose dengan nomor absen 22, Dan saya Yonatan dengan absen 27. Dan saya Monik dari absen 15. Saya Felisa dari absen 9. Saya Hasyanta dari absen 11. Kami mengucapkan pamit undur diri dan terima kasih. Dadah. Mohon maaf bila videonya mungkin kurang memaparkan informasi. Sekian, terima kasih. Dadah. Bye.